Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami terkait dengan mata kuliah manajemen strategi dengan pokok pembahasan strategi pertumbuhan dan penyehatan pada perusahaan. Nah, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Dari itu, izinkan saya di sini sebagai moderator untuk memperkenalkan diri. Halo guys, perkenalkan nama saya Ani Rohani, saya dari Pokjar IPUH, Prodi S1 Manajemen semester 5. Berikut adalah partner dari kelompok kami. Perkenalkan nama saya Kristina Nenggolan, saya dari Pokjar Seluma dan saya Prodi S1 Manajemen dan semester 5. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Popen Inzaghi dari Pokjar Arga Mamur semester 5 Prodi Manajemen. Salam kenal semuanya, semoga sukses. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Salovia dari Pokjar Jangobo dengan Prodi Manajemen Ekonomi semester 5. Salam kenal semuanya. Nah, itulah anggota dari kelompok kami yaitu kelompok 2. Untuk KB1 ini akan dijelaskan oleh Kristina Nainggolan. Kepada Kristina, dipersilahkan. Baiklah, saya Kristina Nenggolan akan menjelaskan materi di kegiatan belajar 1 yaitu strategi pertumbuhan. Teman-teman ada yang tahu nggak? Apa itu pengertian dari strategi pertumbuhan? Kamu nanya? Jadi, strategi pertumbuhan adalah strategi bersaing yang berusaha mengembangkan perusahaan sesuai dengan ukuran besaran yang disepakati untuk mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Adapun jenis-jenis strategi pertumbuhan: 1. Konsentrasi, 2. Perluasan pasar, 3. Pengembangan produk, 4. Integrasi horizontal, 5. Integrasi vertikal, 6. Diversifikasi konsentrik, 7. Diversifikasi konglomerasi. A. Konsentrasi, di mana konsentrasi adalah jenis strategi yang paling umum dijumpai pada berbagai perusahaan, sekalipun masih harus diakui bahwa penjelasan detail tentang implementasi strategi ini yang dapat digunakan acuan oleh para eksekutif masih belum memuaskan. Yang kemudian B. Perluasan pasar. Strategi perluasan pasar pada dasarnya berusaha menambah jangkauan pemasaran dari jenis barang yang sekarang telah diproduksi. Yang kemudian C. Pengembangan produk. Strategi ini berusaha melakukan perubahan produk secara substansial dari mengembang produk sampai ke menciptakan produk. Yang ke D. Integrasi horizontal. Integrasi horizontal terjadi jika perusahaan menambah unit usaha strategis yang dimiliki yang menghasilkan barang atau jasa yang sama dengan yang dimiliki sebelumnya. Yang ke E. Integrasi vertikal. Integrasi vertikal terjadi jika perusahaan melakukan perluasan usaha pada bidang usaha yang sebelumnya menjadi bidang garap konsumen dari perusahaan tersebut. Yang ke F. Diversifikasi konsentrik. Diversifikasi konsentrik terjadi jika perusahaan memutuskan melakukan ekspansi usaha dengan menambah unit usaha baru. Yang kemudian yang ke G. Diversifikasi konglomerasi, di mana diversifikasi konglomerasi terjadi jika perusahaan melakukan ekspansi usaha dengan membentuk unit usaha strategis baru pada berbagai bidang usaha yang sama sekali tidak memiliki keterkaitan dengan bidang usaha yang sebelumnya telah dimiliki. Adapun pertumbuhan internal atau akuisisi, pertumbuhan internal dan akuisisi hampir semuanya memiliki karakteristik yang bertindak belakang satu dengan yang lainnya. Saya akan menjelaskan tentang kegiatan belajar 2, yaitu strategi penyehatan perusahaan dan divestasi. Pada KB2 ini, kita akan mempelajari tentang lahirnya strategi penyehatan perusahaan dan tanda-tanda manajerial dan operasional yang muncul ketika perusahaan dalam keadaan tidak sehat. Yang pertama, asal-usul penyehatan perusahaan. Dalam berbagai buku, sangat jarang dijelaskan tentang penyehatan perusahaan. Pertengahan dasar 70-an, sudah keluar tentang penyehatan perusahaan, namun masih sangat sederhana. Lebih banyak membahas tentang kasus perusahaan sakit dan pengalaman sejumlah manajer. Pada masa agak jauh, sebelumnya pernah ada buku yang bahas tentang penyehatan perusahaan, akan tetapi terputus dalam waktu yang relatif lama dan tidak berlanjut. B. Indikator dari lingkungan bisnis. Suatu perusahaan dapat dikatakan sehat, bisa kita lihat dari lingkungan bisnisnya atau variabel eksternalnya. Ketika sekitar perusahaan tersebut terlihat baik ataupun sehat, maka bisa kita nilai bahwasanya perusahaan tersebut dalam keadaan sehat. C. Indikator internal atau variabel internal dalam perusahaan tersebut. Bisa berupa SDA atau SDM-nya, sumber daya alam yang digunakan, serta bagaimana mereka mengelola sumber daya manusia dengan secara baik. D. Indikator kombinasi.
Seringkali perusahaan yang sakit disebabkan oleh interaksi antara ancaman yang datang dari lingkungan bisnis atau variabel eksternal dan kelemahan yang berasal dari variabel internalnya. Mereka saling berkaitan satu sama lain. Ketika lingkungan bisnis tidak baik, otomatis variabel internalnya, kelemahannya juga mempengaruhi. Penyehatan strategi. Dalam suatu perusahaan, yang perlu kita perbaiki adalah strateginya. Ketika kita lihat variabel internal dan eksternalnya yang kurang sehat, maka bisa kita sehatkan dari dalam, yaitu strategi yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Yang F, penyehatan operasional. Untuk keperluan terjadinya perputaran arah perusahaan, biasanya dikerjakan berbagai cara. Pertama, manajemen berusaha meningkatkan menghasilkan yang diperoleh. Artinya apa? Operasional yang dilakukan oleh perusahaan tersebut dilakukan atau diperbaiki dengan secara menyeluruh agar terlihat perusahaan tersebut sehat. F, proses penyehatan. Proses penyehatan ini dapat kita lakukan dengan berbagai banyak cara. Ada kalanya, misalnya nih, kita bisa menambah sumber tambahan penghasilan baru, atau kita memperbaiki SDA, atau bahkan bagaimana cara kita memperbaiki SDM-nya. G, intervensi negara. Manajemen hampir sama sekali tidak memiliki kendali perubahan lingkungan bisnis. Lingkungan bisnis tidak akan pernah berubah, apalagi penyebab merupakan variabel lingkungan bisnis yang cenderung terus-menerus berubah. Misalnya nih, teknologi dan persaingan. Persaingan sangat sering terjadi di antara lingkungan perusahaan. Karena apa? Setiap perusahaan ingin menjadi yang terbaik di antara yang terbaik. Yang H, strategi divestasi. Ketika perusahaan tersebut sudah paling terpuruk, maka mereka akan melakukan keluar dari pasar. Ada juga kadangkala banyak perusahaan yang keluar dari pasar sebelum penyehatan tersebut terjadi. Cukup, mungkin itulah yang dapat saya jelaskan tentang kegiatan belajar 2. Nah, dapat kita simpulkan bahwa pada awalnya pengembangan perusahaan dilakukan dengan pertumbuhan internal dengan irama yang regular. Pilihan strategi umumnya ini dimulai dari strategi konsentrasi, perluasan pasar, dan pengembangan produk. Barulah kemudian ketika perusahaan telah memiliki pengalaman yang cukup dan mulai mampu melakukan akumulasi sumber dana, manajemen memutuskan untuk meningkatkan intensitas pertumbuhan. Akselerasi tersebut dilakukan dengan pilihan strategi diversifikasi dengan modal pertumbuhan eksternal melalui akuisisi dan aliansi. Nah, itu tadi pembahasan terkait dengan materi strategi pertumbuhan dan penyehatan pada perusahaan. Untuk tes formatif, kita lanjut part 2 ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin deh. Ya udah deh kalau gitu. Lanjut part 2.